Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan pada malam hari ini di agenda kita yang ketiga. Betul ya Pak ya? Kita hari ini agenda podcast yang ketiga. Nah, malam ini spesial banget karena ada duet atau battle atau versus nih antara generalis dan juga spesialis. Pada malam hari ini kita acara spesial Jatayu Podcast yang ketiga. Ada Pak Andi Jaya untuk tim generalis dan juga ada Pak Yudianto untuk tim spesialis. Nah, rekan-rekan di sini yang udah pasang background nih, jadi kita ketahuan nih di sini dilihat mana kubunya Pak Andi Jaya ataupun kubunya Pak Yudianto yang terbanyak. Kira-kira sejauh ini yang terbanyak mana nih Pak Tama? Kalau di WA sih generalis ya. Oh iya Kubunya iya. Pak Andi nih paling rame nih. Kalau Mungkin ada 500 member yang generalis ya. Terus kalau yang spesialis 300. wah Ya. iya, nanti mungkin lama-lama nanti akan menyusul nih dari tim Iya, spesialis ya iya. Pak Tama ya. Tapi belum tentu dengan begitu spesialis kalah loh ya Pak Yudi ya. Iya Terus iya. loh ya, tetap tetap battle loh ya Pak Yudi. Iya iya. Tetap harus berjuang berarti untuk Pak Yudi ya. Kalah pasti udah. Mungkin selanjutnya pada battle atau agenda pada malam hari ini untuk battle-nya akan dipimpin langsung oleh Bapak Handra Tama. Pada Pak Tama saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lala nih. Yang battle Pak Aji sama Pak Yudi. Yang deg-degan saya. Saya juga agak deg-degan nih, nanti mana nih yang menang nih? Dua-duanya teman saya. Untung saya moderator ya. Tadi mau izin biar Mbak Lala yang jadi moderator, saya skip silent nggak boleh. Waduh, repot. Ya wes lah. Oke, izin ya teman-teman, saya menjadi wasit. Wasit dari dua kubu yang udah panas ya. Tadi kenapa kami lama? Mereka berdua, beliau berdua ini udah nggak tahan buat fight ya. udah udah adu mulut dulu tadi kita. Sebenarnya, waduh, jadi akhirnya kebablasan. Jadi 19.35 kita baru open room ya. Oke, jadi udah semangat banget sampai Pak Yudi ganti device dari handphone ke laptop. Saking 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 ini dianggap ini harga diri gitu kan ya. Harga diri seorang spesialis. Oke. Oke, saya izin share dulu ya teman-teman ya. Saya izin share dulu. Jadi biar enak. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pertarungan tanpa ujung ya, masing-masing generalis dan spesialis yang dari dulu memang masih tinggi harga dirinya. Harga diri seorang spesialis yang diwakili oleh Pak Yudi. Pak Yudi mengaku, saya ada di tengah-tengah, jadi saya masih itu ya, mengaku spesialis di warehousing gitu ya. Nanti spesialis warehousingnya di mana, apakah di operation lah, atau di designer lah, atau apapun, nanti Pak Yudi akan memperkenalkan diri juga. Dan juga Pak Aje generalis, yang ngakunya awalnya dari accounting, terus kemudian ke supply chain, dan akhirnya jadi leader dari beberapa SCOR, waduh, supply chain ya. Jadi sebelum fight kita pengen tahu dulu Pak Yudi ini bisa mencanangkan diri membawa bendera spesialis itu kenapa gitu. Pak Yudi monggo. Waktu ya 2-3 menit lah sebelum kita duel. Oke Pak Yudi monggo. Oke, terima kasih Pak Tama sama teman-teman yang lainnya. Jujur aja awalnya saya itu generalis dulunya gitu Pak. Sininya pekerjaan berikutnya lebih cenderung memang di warehouse operasional, jadi lebih cenderung di spesialis gitu. Jadi beberapa perusahaan sampai sekarang lebih cenderung di spesialis jadinya. Banyaknya di warehouse operasional. Gitu Pak Tama. Oke, warehouse operasional. Warehouse pun juga masih dispesialkan lagi ke operasional gitu, karena warehouse ada banyak ya. Warehouse management itu ada di operationnya, ada di desainernya, ada di inventory controlnya, kalau memang di dalamnya ada, dan Pak Yudi ada di operationnya. Oke, terima kasih Pak Yudi. Yang orang warehouse angkat itu raise hand dong. Atau pendukungnya Pak Yudi ya. Oke, Pak Aji monggo.
kenapa mencanangkan diri membawa bendera putih? Bukan bendera menyerah ya, bendera putih generalis. Ya, Kok bukan ya. bendera putih? Kita Ya. belum nyerah ini, justru Belum ya. belum Bendera duel putih ini. bertuliskan generalis. Oke, Pak Haji Ya. monggo. Ya karena memang dari awal karir saya memang seorang generalis ya. Jujur saya auditor gitu ya, yang eksternal audit yang memeriksa pembukuan itu ya semua akun dan semua industri ya, hampir semua industri saya pernah. Kemudian saya lama jadi eksternal audit, kemudian jadi internal audit. Jadi lebih kepada helikopter view ya, melihat beberapa hal sekaligus. Kemudian perjalanan karir saya pun begitu. Saya pernah di sales, pernah di marketing ya, sebelum akhirnya saya ke supply chain. Nah, ke supply chain pun saya tidak berangkat dari spesifik misalnya warehouse gitu ya. Saya masuk supply chain langsung menghandle logistik misalnya. Ya, langsung warehouse transportation, kemudian supply chain planning, kemudian procurement dan lain-lain. Jadi boleh dibilang dari dulu saya helikopter view ya. Saya seorang generalis yang memang lihat semuanya, lihat semuanya dan harus in touch dengan semua bagian itu gitu. Makanya saya generalis banget ya. Ada lagi Pak Haji? Udah cukup nanti. Oke, dari sini pun udah kelihatan ya. Spesialis itu langsung nusuk. Kata-katanya dikit, ya kan? Cuman 2-3 kalimat. Kok generalis? Karena mikirnya banyak. Helikopter view-nya tinggi, terlalu tinggi daripada spesialis. Ngomongnya panjang, udah kelihatan itu. Karakternya udah kelihatan banget. Oke ya, teman-teman. Karena kita tahu lebih banyak daripada spesialis. Waduh. Pak Yudi diremehin nih. Nggak terima. Kalau kita tahu detailnya Pak Tama. Oh gitu ya, tapi nggak tahu detailnya tuh Pak. Aduh. Ya. Tunggu. Ini belum mulai. Udah caut-cautan aja ini. Belum mulai. Tunggu ya. Aduh. Masih direkord ya. Ini sejarah loh nih ya. Mereka berdua berantem nih sejarah nih. Oke. Kita ke slide berikutnya ya, Pak Aceh sama Pak Yudi ya. Slide berikutnya ini yang akan mau nanti saya coba sounding ke kubu jurnalis dan kubu spesialis. Oke. Jadi teman-teman ada 6 yang nanti coba saya akan ngobrol bareng sama Pak Yudi sebagai spesialis dan Pak Aceh sebagai generalis. Oke. Saya kasih kesempatan yang ngomongnya pendek dulu deh, Pak. Poin 1, Pak. Ini ada 6 poin ya. Jangan mau kalah sama generalis. Tingkat pengetahuan yang tadi udah langsung disaut sama Pak Aceh. Kita kan memikirnya kan banyak gitu kan, pengetahuannya luas. Pak Yudi bilang, tapi nggak tahu detail. Tolong jelasin Pak, tingkat pengetahuannya gimana sih seorang spesialis Pak? Oke, kalau untuk tingkat pengetahuan, karena spesialis, otomatis seperti saya info tadi kan harus tahu detailnya. Kalau ada case-case tertentu, kalau kita tidak tahu detailnya, kita akan berputar-putar nanti mencari root cause analisisnya. Seperti saya info, kita sering ngobrol nih sama Pak Tama. Dari dulu saya pernah menginfokan itu begini, karena kebetulan yang setting di lapangan saya, A sampai Z-nya saya tahu, jadi saat ada case, saya nggak terlalu perlu menggunakan root cause analysis tools, tapi saya udah tahu titiknya di mana. Itu. Karena detailnya tahu persis. Itu karena spesialis di operation, jadi ada kendala dikit, merem pun juga ketahuan gitu ya. Root cause-nya ada di mana gitu ya. Kurang lebih seperti saking itu. Spesialis A sampai Z-nya dalam banget gitu ya. Oke, ada lagi Pak Yudi? Agak lebih panjang Pak ngomongnya Pak. Kita 2 jam. Jangan kalah sama generalis Pak. Iya, jangan kalah. Takutnya satu ini aja nanti generalis udah ngomongnya udah sampai berjilid-jilid Pak. Jangan salah Pak. Lebih cenderung seperti itu sih Pak Tama. Jadi nggak gitu terlalu banyak sih memang ya. Nggak seperti generalis, memang helikopter view-nya lebih luas.
mengetahui semua sisi lah ya. Tapi kalau spesialis memang kalau ada case tertentu dia paling tahu. Root cause analisisnya seperti apa, problem solvingnya seperti apa, pasti tahu. Dan bisa jadi seorang generalis minta problem solvernya ke spesialis. Gitu ya? Yep. Akan lebih seperti itu. Seperti itu. Wah, Pak Aceh udah panas nih. Pak Aceh, monggo Pak Aceh. Saya setuju itu bagian itu. Ya, saya setuju bagian itu. Tapi ini dengan seorang generalis itu ngelihatnya gini. Si spesialis ini cenderung nggak bisa menjembatani banyak hal gitu ya. Nah, kalau pengetahuan seorang generalis itu, ya benar, generalis itu butuh spesialis, betul. Ya, kemudian dia jembatani pengetahuan itu. Terus tadi ada menarik ya, RCFA tools itu, ya seorang spesialis mungkin hampir nggak memerlukan. Dan itu saya juga setuju ya, tapi ini mau saya patahkan sedikit. Ya. RCFA tools itu ya, menurut saya nih ya, memang dibuat oleh orang spesialis ya, tapi dibuat untuk generalis ya. Jadi generalis itu boleh berbangga ya. Jadi tools-tools ini tuh memang diciptakan buat kita ya. Nah, buat kita karena memang yang membuat tools itu tahu bahwa generalis itu nggak sampai detail, makanya diarahkan dengan tools ini ya. Jadi dengan tools ini generalis bisa pakai sehingga tingkat pengetahuannya mungkin nanti hasilnya akan sama dengan spesialis, ya kan? Bahkan dengan pengetahuan yang tidak sedalam spesialis. Iya. Halo. Dengan tools itu seakan-akan mundur tapi untuk ngebut gitu ya. Enak banget ini. Jadi saya itu ya. Berarti kalau memang spesialis adalah memang posisi yang membutuhkan itu ya pengetahuan yang mendalam dan sempit gitu ya. Dan generalis tadi bilang yang luas, berbagai bidang, terus gambarannya luas ya. Dan tools RCFA itu root cause failure analysis, teman-teman lupa kepanjangannya, itu memang diciptakan oleh spesialis katanya kan begitu. Tapi untuk generalis. Untuk generalis gitu. Dan itu berarti itu ya, kebaikan seorang spesialis untuk memberikan transfer knowledge ke generalis gitu ya. Bukan, karena mereka butuh generalis. Karena mereka butuh generalis untuk menggabungkan hal yang mereka nggak tahu. Karena mereka tahu nih satu hal. Mereka yang nggak tahu. Iya, mereka tahu satu hal secara mendalam. Tapi root cause analysis itu often tidak hanya satu bidang kan. Ini menyangkut, ini ada menyangkut pihak sana nih gitu kan. Jadi pasti nggak bisa lah solve sendiri. Makanya butuh yang lain. Nah, siapa yang jadi jembatan? Generalis, ya kan. Pak Yudi mau dibantah nggak nih? Atau saya lanjut ke yang dulu ini? Emang RCFA emang dibikin nama spesialis ya, gitu ya? Untuk lebih akan inilah pertama akan saling kolaborasi lah ya, tetap di secara real lapangan itu akan kolaborasi gitu loh. Saling membutuhkan gitu ya, tetap. Jadi spesialis mengakui bahwa memang membutuhkan seorang generalis untuk menjadi jembatan dalam problem solving gitu ya. Kalau di spesialis sendiri kan problem solving itu tanpa jadi waktunya gini lah ya, waktunya dengan singkat dia bisa tahu, tapi generalis butuh banyak waktu untuk bisa tahu. Iya. Karena tadi tidak semendalam seperti itu. Iya, itu ya. Oke. Udah. Kita ke berikutnya deh. Udah. Lama nanti ini aja udah lama. Udah 5 minutes sendiri nih ya. Nah, ini yang kedua, skill yang dibutuhkan. Ini sebenarnya mirip-mirip ya, pengetahuan, skill gitu ya. Skill ini kan spesialis memang skillnya tertentu gitu kan ya. Terus kemudian generalis boleh dibilang ada yang bilang nggak punya skill Pak Aceh. Gimana? Karena mengaku bahwa generalis kalau saking generalnya skillnya merata aja. Pokoknya enough aja lah, cukup gitu. Iya. Monggo Pak Aceh. Ya, skillnya lebih ke soft skill kalau saya bilang. Ya kan? Soft skill. Oke. Kalau seorang generalis itu
komunikasi, ya persuasi gitu ya. Karena tadi sebenarnya ya, ini agak malu sih kita ngakuin ya. Kita at certain level kita butuh spesialis gitu kan. Nah, tapi kita harus tapi kita masih punya skill. Makanya kalau skill dibilang generalis gak butuh skill salah, ya kan? Kita butuh persuasi, ya kan? Ketika kita datang ke spesialis, ya kan? Kita butuh persuasi. Seolah-olah kita nggak butuh, ya kan? Nah, tapi kita butuh mereka gitu loh. Nah, itu skillnya, ya kan? Oke. Tapi tunggu. Ini bilang kalau generalis itu skillnya adalah soft skill. Ini secara nggak langsung, spesialis nggak punya soft skill. Bisa gitu. Bisa jadi. Pak Yudi, monggo. Ya tetap ada ya. Ada tapi juga enough juga ya. Tapi lebih ke skill yang gitu. Apalagi udah sekelas leader tetap butuh, ya kan, sekelas leader nih. Kalau tim operasional lapangan sih mereka lebih cenderung menjalankan tanpa perlu berpikir, karena kasihan kalau mereka harus berpikir untuk menjalankan sesuatu gitu loh. Nah, itu tetap di leadernya minimal ada. Kalau enggak repot urusannya. Gitu. Tapi skillnya lebih ke hard skill, karena kan spesialis gitu ya. Itu saya menggarisbawahi dari Pak Aceh bilang tuh. Kalau karena kan biasanya kalau spesialis itu kan didukung oleh kursus-kursus yang mendukung spesialisasinya dia, gitu ya. Gitu. Nah, sedangkan generalis ini, makanya kenapa saya berani bilang bahwa generalis itu kayaknya nggak punya skill, karena nggak ada sertifikasi yang mendukung kegeneralisannya dia gitu, Pak Aceh. Monggo Pak Aceh. Ya nggak perlu, ya kan? Nggak perlu tadi ya? Karena nggak perlu itu ya? Nggak perlu itu ya? Nggak perlu. Nggak perlu pengakuan. Nggak perlu pengakuan. Jadi sertifikasi itu kita nggak perlu soft skillnya, nggak perlu. Kan nggak perlu diakui. Gitu. Karena kan kita pakai itu memang supaya tidak terlihat gitu. Tidak terlihat butuh spesialis. Oke. Karena memang generalis itu memang tidak bisa diukur dengan kegeneralnya dia seperti apa gitu ya. Karena saking luasnya pengetahuannya gitu ya. Oke. Spesialis terukur karena memang didukunglah sertifikasi yang sesuai dengan spesialisnya dia. Makanya dia ya nggak diragukan lagi skillnya gitu kan. Tetapi skillnya skill hard skill. Gitu ya Pak Yudi ya. Tapi kalau soft skill ya rata-rata lah gitu ya. Ya. So-so lah ya. So-so aja. Cukup itu. Oke, lanjut. Lanjut. Prospek karir. Tunggu. Ini jangan keburu dulu. Saya dulu yang ngomong. Udah mau ngomong saya nih, ya kan? Prospek karir. Biasanya kalau posisi spesialis ini, ya memang posisinya ya hanya terbatas begitu aja itu Pak Yudi. Warehouse ya udah, karena dia udah mencanangkan diri sebagai bendera spesialis. Betul itu. Ya udah warehouse gitu. Jadi prospek karirnya ya nih orang generalis bilang ya gitu kan, saya dengar gitu kan, ya segitu-segitu aja gitu. Segitu-gitu aja. Cuman nggak tahu nih Pak Yudi ngakunya gimana, karena juga ada banyak juga, karena saking spesialisnya dia dibutuhkan tuh sama perusahaan. Yang spesial tuh dia paling tahu tuh, jadi dipelihara sama perusahaan. Nah Pak Yudi, monggo. Tetap dalam prospek karir sih, mau proposi apapun tetap butuh yang spesialis. Karena untuk itu tadi pertama, kalau terjadi sesuatu, agar sesuatu itu berjalan lancar dan efisien, tetap butuh spesialis. Karena spesialis itu lebih cenderung untuk eksekusi lah ya, untuk mengeksekusi suatu pekerjaan. Kalau generalis, berarti generalis nggak bisa eksekusi ya? Enggak terlalu. Tadi kan taunya kan tipis-tipis, ya kan? Karena eksekusi ke dalamnya nggak bisa. Eksekusi gitu ya. Karena jadi akhirnya perusahaan butuh spesialis untuk mengeksekusi, makanya dipelihara oleh perusahaan. Begitu ya. Dia ahlinya nih. Ya udahlah, gua pelihara deh. Gitu ya. Yaudah, gua gua jaga deh karyawan ini. Gitu ya Pak Yudi ya. Yap. Betul? Benar. Halo? Ya. Benar. Oke. Pak Aceh, kalau generalis
itu katanya tuh gampang nyari kerja. Saking gampangnya, kalau udah masuk juga gampang dikeluarin karena terlalu general. Jadi prospek karirnya juga nggak jelas juga karena terlalu general, orang terlalu general, nggak ada yang spesialis ya, kompeten aja lah, so-so lah. Jadi kalau mau diganti ya ganti orang lain juga bisa. Monggo Pak. Nggak apa-apa toh. Pak Haji. Kalau keluar juga nanti masuk perusahaan lain juga lebih gampang. Karena gini, karena tidak terbatas gitu ya. Boleh dibilang hampir tidak ada batasannya. Luas. Iya, luas banget. Oke, karena skillnya beragam tadi. Bisa Betul. cap cip cup gitu ya. Betul. Oke. Iya, cap cip cup sih enggak lah, enggak sampai segitu ya. Itu gampang banget itu. Enggak boleh. Enggak cap cip cup, tapi gini. Contohnya gini ya. Waktu saya sudah masuk supply chain pun masih banyak tawaran misalnya untuk finance misalnya. Untuk masih ada. Terus ada lagi masuk minta untuk strategik di komersial. Ya, karena saya punya punya background itu. Jadi luas ya, selain yang memang ada penawaran juga dari di posisi supply chain ya dan berbagai industri. Ya. Jadi prospek karirnya lebih banyak. Betul. Kalau kita dalami ya, maksudnya jangan saking generalisnya juga sampai nggak punya pendirian ya. Ya, jadi kalau kita perform ya, walaupun kita generalis, malah tawaran tuh lebih beragam. Kalau kita lihat prospek karir ya. Oke. Jadi nggak takut nggak dijagain sama perusahaan karena perusahaan lain pun juga butuh, gitu ya? Somehow bisa juga dijagain sama perusahaan. Ya. Karena kalau saya lihat generalis ini kita bisa jadi bridging, ya. Kalau di banyak perusahaan ada misalnya silo gitu ya, silo nih. Nah, dengan masuknya seorang generalis, ya kondisi silo itu bisa mencair, ya karena dia tahu dia pergi ke sini, pergi ke sana. Karena bridging tadi. Ya. Ini di komen juga panas nih kayaknya di komen nih ya. Panas. Makanya saya nggak mau lihat, udah biarin dulu aja. Banyak spesialis itu. Yang ngomong pro spesialis semua itu Pak Tama, Pak Haji. Sedikit nih, saya sebagai fresh graduate kalau menyinggung soal prospek karir nih, saya juga kepo banget nih, pengen tahu. Maksudnya, apalagi seorang fresh graduate tuh mungkin dari Pak Yudi dan juga Pak Andi ada nggak kayak maksudnya udah kamu fresh graduate ikut saya aja generalis, terus nanti Pak Yudi juga udah kamu ikut saya aja yang spesialis. Nah, apa sih yang bikin supaya ngikut ke tim Pak Andi ataupun Pak Yudi dalam prospek karir gitu untuk fresh graduate ya? Karena kan fresh graduate kayak bingung nih, saya nanti kalau kerja tuh sebenarnya saya harus mendalami ini aja terus atau saya harus memang banyak punya ilmu kayak gitu. Gimana dari Pak Andi sama Pak Yudi? Tunggu, sebelum dijawab pertanyaannya, sebenarnya ini tuh terkait sangat banget dengan gaji. Karena apa? Biasanya orang spesialis itu gajinya tinggi. Karena saking spesialisnya, saking ahlinya, dia memang direkrut oleh perusahaan itu makanya dengan gaji yang tinggi dan dipelihara atau dijaga sama perusahaan. Dan saking kalau generalisnya itu ada gajinya juga ya masih di bawah spesialis lah. Lah, gimana dalam menanggapi pertanyaan tadi Mbak Lala dan terkait dengan gaji tadi? Pak Haji dulu deh. Pak Haji, monggo. Yang gajinya paling kecil, yang rendah dari spesialis, bukan paling kecil, sorry. Kalau saya ini kata ini ya apa namanya, karena memang lihat dari beberapa, ya saya generalis sih ngakuin sih, memang saya nggak sesedipnya mereka, jadi saya ya gaji segini aja lah gitu. Monggo Pak Haji. Kalau saya sih ngelihatnya justru kebalikannya ya. Kebalikannya malahan. Oke. Kenapa itu? Kenapa Pak Haji? Seorang CEO misalnya, ya. CEO biasanya dia bukan spesialis, dia generalis. Betul. Dan seorang CEO posisi paling tinggi kan di perusahaan. Betul. Berarti gajinya menggaji diri sendiri ya. Gajinya juga yang paling tinggi, ya kan? Paling tinggi. Ya kan? Dan CEO itu karena memang itu ya, karena memang dia mengelola banyak organisasi gitu kan. Jadi yang dibutuhkan bukan spesialisasi skill hardnya, tapi soft skillnya tadi yang tadi Pak Haji bilang ya. Jadi untuk membridging ke bagaimana tim itu bisa solid
Gitu ya Pak Aceh maksudnya ya? Betul. Saya punya satu contoh Oke. lagi. Saya pernah di debat ya. Saya pernah di debat. Uh, kalau dokter umum sama dokter spesialis pasti lebih gede penghasilannya dokter spesialis, ya kan? Yes, betul. Benar, saya bilang benar. Dalam konteks itu benar, ya. Jadi generalis sama spesialis lebih gede. Itu dalam konteks itu benar. Tapi saya bilang gini, spesialis kerja di mana? Di rumah sakit, ya kan? Yes. Rumah sakit di-run oleh siapa? Ya oleh orang-orang generalis gitu. Pasti ada head-nya gitu kan ya. Nah, yang kasih gajinya orang spesialis itu siapa? Ya kan? Ya head-nya si rumah sakit itu. Which is dia harusnya generalis gitu loh. Ya kan? Jadi gaji dan daya jual ini yang paling bisa saya debat ini. Ya, karena tidak seperti itu. Oke. Tapi memang ada industri tertentu, Pak. Industri tertentu yang memang seorang CEO atau pengatur perusahaan, pengelola perusahaan terpuncak itu yang memang harus sesuai dengan bidang industrinya. Contoh, obat, gitu kan, apotek, gitu kan. Pasti pemilik usahanya pasti juga orang-orang yang spesial di misalkan farmasi atau apoteker seperti itu kan, Pak. Gimana Pak Yudi? Ya memang. Jadi nggak semua CEO tuh, Pak. Betul ya Pak Yudi ya? Benar. Oke. Monggo Pak Yudi, tambahin Pak Yudi. Ya memang tidak semua spesialis itu bisa ke semua bagian ya, ke semua perusahaan. Jadi memang ada industri tertentu tuh memang dia butuhnya spesialis. IT juga butuhnya spesialis juga, Pak Tama. Ya kan? Oke, IT kan nggak bisa ngambil generalis dia. Oke. Ya kan? Nah, seperti tadi farmasi sama. Seperti inilah secara umum FMCG. Kalau seseorang belum pernah di FMCG, itu akan susah masuknya. Mau setinggi apapun posisi ya. Jadi saya dulu ada beberapa temen posisinya udah lumayan tinggi. Karena dia nggak punya pengalaman di FMCG, ada lowongan di FMCG, dia nggak bisa lolos. Iya. Itu saya pernah ngalamin, Pak. Benar. Supply chain yang berpengalaman di mining gitu. Wah, ini spesialis berarti ini. Ya, kan jadi spesialis gitu ya. Itu spesialis tuh gitu ya. Jadi nggak serta-merta juga leader itu generalis. Nah, gitu Pak Aceh. Jadi nggak semua industri Pak Aceh. Itu bantahan dari orang spesialis ya. Yang ini ya, yang merah. Tapi karena masih ada contohnya Pak Aceh gitu. Karena benar kalau dokter ya kan, dokter mungkin yang punya ya paling. Tapi kalau dokter rumah sakit pasti yang punya juga orang CEO-nya juga orang-orang yang berkecimpung di dunia kedokteran juga Pak Aceh. Betul. Gitu. Kecuali kalau manufaktur ya mungkin bisa lah orang-orang pengusaha, broker-broker yang punya duit gitu kan, yang secara verbal persuasifnya gede, lancar, bisa lah dia memimpin gitu Pak. Betul. Nah, ada satu note dari Pak Yandri dari saya baca di komen. Betul. Mana Pak Yandri. Level C. Ya Pak Yandri ya tadi ya, level C adalah spesialis yang menjadi generalis. Ya. Dan itu bisa jadi benar gitu. Jadi tapi kan intinya dia harus jadi generalis ya. Maksudnya dia tidak bisa mempertahankan spesialitinya ketika dia udah mau masuk ke level yang lebih tinggi ya. Makanya prospek karir, gaji dan daya jual ini itu sangat debatable ketika mengatakan spesialis lebih tinggi daripada generalis. Sangat debatable karena seorang spesialis pun ketika dia mau menjadi mendapatkan gaji atau daya jual yang lebih tinggi, ya dia harus berubah menjadi generalis, gitu. Ya, thank you banget nih note ya Pak Yandri. Karena itu ya skill soft skillnya itu ya. Karena kan memang spesialis itu kan lebih mengkukungkan diri dengan dia punya organisasi yang spesial tadi ya. Jadi dia tidak ada kemampuan untuk ekstrovert ya, merangkul orang-orang yang berbeda pandangan dengan dia gitu. Dan orang generalis punya itu. Gitu ya Pak Aceh ya. Not necessary extrovert atau introvert sih.
Oh, oke, Cuman, oke, 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 oke. Ya, 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 benar, benar, benar. Itu sih lebih ke arah itu ya, ke arah apa namanya personal ya. beda lagi. Atau maksudnya adalah Nanti kita ngomongin beda. psikologi Oh nih iya, di beda sini lagi. nih. Oh iya, iya, lain, lain, lain. Itu skip ya, sorry ya. Iya. Salah. Oke, jadi ya yang penting gini. Kalau sebenarnya sih saya setuju nggak setuju juga nih. Saya sebagai orang tengah nih. Si level itu kan memang dari spesialis ke generalis. Oke, tapi kan si level kan juga ada bagiannya, Pak Aceh. Si level apa? CFO. Ya udah pasti dia spesialis accounting. Nggak mungkin dia CFO itu bekas orang produksi. Kan begitu. Iya, betul, betul. Benar. Iya Betul. kan? COO. Betul. COO-nya Betul. CEO apa? CEO-nya misalkan CEO farmasi. Ya nggak mungkin dia bekas orang accounting. Gitu. Pasti dia cari yang memang beroperasi, yang bisa mengoperasikan perusahaan di bidang farmasi. Ayo Pak Yudi, monggo. Oh, Pak Yudi ya, gue baru mau ngomong. Pak Yudi dulu. Saya tahu mau ngegas Pak Aceh. Saya tahan dulu Pak Yudi dulu. Benar tuh Pak Tama. Benar banget. Jadi ya seperti saya info tadi lah ya, ada bagian tertentu tuh tetap jatuhnya tetap spesialis juga gitu loh yang diambil. Ya memang ada benarnya spesialis yang menjadi generalis, ya kan, tetap Oke, ya betul, dia betul. harus Itu mempelajari ada yang sih, lain itu gitu ada. loh, Yes, yes. ya kan. Jadi nggak bisa hanya spesialisasinya yang ditonjolkan, tetap ada yang lain juga. Oke. Kalau udah posisinya semakin tinggi ya. Kalau masih posisi-posisi yang medium sih lebih cenderung banyaknya di sisi spesialisnya yang keluar. Gitu. Oke. Itu. Ini makanan empuknya Pak Aceh. Pak Yudi udah kendor dulu Pak Aceh, udah Iya, sikat makanya. aja. Enggak akan gue sikat itu. Udah diakui kok. Udah diakui soalnya. Aduh. Jadi semakin tinggi dia merasa dia nggak bisa terlalu spesialis. Itu ya Pak Aceh ya. Jadi akhirnya dia mau nggak mau dia untuk melebarkan pengetahuannya, melebarkan sayapnya, terutama di soft skillnya tadi. Itu ya Pak Aceh. Jadi terutama. Oke, monggo. Misalkan soal CFO gitu ya. CFO memang harus background finance, saya akui lah ya. Nggak mungkin misalnya backgroundnya teknik sipil gitu kan, terus dia jadi CFO gitu. Ya mungkin aja ada, tapi kita belum dengar ya, kita belum pernah dengar, ya kan. Tapi ketika dia sudah duduk di CFO, ya dia memang harus punya pengetahuan di bidang lain, ya kan. Nggak cuman kalau bisa, tapi nggak efektif. Ya bisa. Saya pernah ketemu CFO yang sangat-sangat finance banget ya, hanya finance doang yang dia pengen tahu dan dia pengen kuasai, nggak efektif. Gitu. Bisa, tapi nggak efektif, ya kan. Terus kalau di bidang operation, you'll be surprised gitu ya, bahwa banyak orang finance yang bisa pegang operation, ya termasuk saya salah satunya, gitu kan ya. Terus kemudian ada juga saya kenal beberapa orang gitu ya di level operation ya, CB operation, berangkatnya dari finance juga, ya. Jadi you will not be surprised kalau spesialis bisa menjadi generalis, ya, ketika makanya saya bilang di level tertentu. Tapi ini kan berarti kan tidak membunuh prospek karir seorang spesialis, ya kan? Betul. Akan membunuh prospek karir seorang spesialis kalau dia tidak mau mengeneraliskan dirinya, ya kan? Oke. Nah, tapi kalau dia mau, gue harus bisa lebih generalis nih karena ada posisi itu, dia akan ke sana, gitu loh. Oke. Ya, Pak Yudi mau ditambahin? Nah, tunggu dulu Pak Yudi, tenang Pak Yudi. Oke. Kayaknya boleh minum. Kayaknya boleh minum dulu deh, Pak Yudi. Gue lihat dia belum minum. Ya, Pak Yudi siapin itu. Tolong jangan pakai mapnya Pak Aceh ya, pakai yang gelas biasa aja. Ya, padahal gelas gue merah loh. Gelas gue merah. Iya. Gelas gue spesialis. Oh iya. Berarti untuk menghargai gelasnya Pak Yudi harus putih. Ya. Oke, lanjut ya. Oke Pak Yudi, monggo. Sedikit, dua, 3 kalimat. Ya. Untuk Mbak Lala tadi ya. Kalau awal sih biasanya generalis mereka. Anak-anak itu biasanya generalis. Kenapa? Untuk menyerap sebanyak mungkin skill ataupun ilmu di pekerjaan. Nah, nanti baru bertahap dia akan jadi spesialis. Tapi nanti semakin tinggi, dia berubah lagi tuh, spesialis jadi generalis lagi. Itu yang saya pahami gitu loh, Pak Tama.
Wah, kalau ini mah nggak usah ke Pak Aceh lah, Pak Aceh udah setuju nih kalau nggak salah. Setuju lah, paling tingginya generalis sudah. Karena Pak Yudi udah kasih endingnya hulu mah hilirnya generalis. Jadi apa-apa berawal mulai dari generalis dan berakhir di generalis juga, tengah-tengah spesialis. Itu udah makanan empuknya Pak Aceh, makanya Pak Aceh nggak usah komen ya. Udah lanjut aja. Oke, transferabilitas. Oke ya. Sorry nanti kalau ada sedikit terputus, ini nggak tahu Zoom saya agak ada masalah. Oke, transferabilitas adalah ini mengenai keterampilan yang bisa dipindahkan gitu ya. Makanya ini ada gambar apa namanya transfer knowledge gitu ya, transfer knowledge gitu ya. Nah, dalam hal ini nih saya langsung ke Pak Yudi aja nih, Pak Yudi. Pak Yudi, ternyata saya lupa tadi ngambil artikel dari mana, itu melihat bahwa seorang generalis itu lebih baik dalam mentransfer knowledge-nya. Kenapa? Karena kalau generalis itu, dia itu bisa mentransfer apa saja ke si penerimanya. Tapi kalau orang spesialis, dia pilih-pilih. Yang dia transfer harus satu frekuensi dengan dia, gitu. Pak Yudi, setuju nggak? Jadi boleh dibilang nih, Pak Yudi mau transfer ke orang PPIC, itu harus pilih-pilih PPIC yang mana dulu nih yang bisa saya transfer knowledge-nya gitu. Tapi kalau orang generalis, walaupun Pak Aceh ini supply chain, dia mau transfer supply chain ke PPIC oke-oke aja gitu. Monggo Pak Yudi, monggo dibantah, jangan diiyakan Pak Yudi. Monggo. Ya, tidak selalu sih ya Pak Tama. Tidak selalu. Oke, monggo penjelasannya. Kalau saya pribadi selama pengalaman saya ya, itunya gitu loh, bicara tentang transferabilitas gitu loh. Tidak akan pilih-pilih sih sebenarnya. Hanya memang kalau kita yang spesialis, tinggal cara menyampaikannya. Mau sedalam apa kita kasih tahu, transfer ilmu itu ke yang bersangkutan, gitu loh. Oke. Sebenarnya akan lebih efektif, efisien gitu loh. Kenapa? Yang kita transfer kan dari A sampai Z, detail gitu loh. Gitu loh. Misalnya flow process inbound dari A sampai Z. Jadi yang kita kasih tahu itu akan tahu persis tuh. Tinggal dia menjalankannya dengan konsisten. Gitu. Jadi tidak akan terlalu pilih-pilih sih menurut saya gitu. Itu. Oke. Nggak pilih-pilih orangnya, tetapi pilih menakar transfer knowledge-nya sebatas mana, gitu ya. Karena ngelihat dari si penerima itu tadi. Benar. Gitu ya. Benar. Oke, Pak Aceh, sikat Pak Aceh. Ini setuju ya, kalau orang generalis tuh ya biasanya tuh kalau ada ilmu-ilmu itu memang kita transfer ya, tapi kita lebih cenderung gini, kamu belajar sendiri dulu deh, ya, nih saya kasih bahannya. Kalau nggak ngerti nanti tanya. Nah itu pikiran orang generalis tuh kayak gitu, ya. Jadi karena kita bukan spesialis. Kita bukan spesialis. Nggak mendikte, karena bukan spesialis. Kita bukan jadi spesialis. Jadi nggak ngedikte ya. Oke. Jadi kita bukan A sampai Z gitu kan ya. Mungkin kita ada bolong-bolongnya juga. Jadi ya udah, nih kamu coba pelajari. Atau karena keterbatasan tadi itu ya, cakupan dalamnya itu tadi. Jadi nyuruh si timnya, udah kamu belajar dulu. Nanti kalau emang ternyata kamu dalamnya juga sama juga dengan saya, berarti udah cukup sampai situ aja karena kita generalis. Begitu ya? Gak tahu deh, karena bisa jadi gini, satu generalis dan generalis yang lain kan deep-nya kan beda ya. Nah, itu bisa saling melengkapi dengan itu. Oke. Kalau spesialis berarti kan dia tahu nih, bisa union gitu ya. Maksudnya, dia cakupannya di sini, yang satunya lagi cakupannya di sini. Tengah-tengahnya ada di sini nih, bridging nih, jadinya begitu ya. Makanya dia bisa menerima seluruh aliran, mau spesialis, mau generalis, kalau mau belajar ya saya kasih semua, gitu ya. Tapi pelajarin dulu, gitu ya. Oke. Ya wes, Pak Yudi mau dibantah nggak? Atau kita mau makin panas lagi di slide selanjutnya? Ini cara pandang, saya skip aja karena tadi udah
mencakup semuanya ya, cara pandang ini kan tadi ya, cara pandang dalam dalam apa namanya, dalam dia bidangnya, terus kemudian dari sisi prospek karirnya, cara pandangnya seperti apa, terus dengan soft skillnya, ini udah semua ya. Pak Yudi, mau tambahan lagi yang transferabilitas cukup Cukup. atau mau lebih Lanjut, panas? lanjut. Lanjut. Oke. Kalau kayak gini Pak Aji seneng aja nih. Pak Aji udah menang duluan. Minum. Udah nggak ada bantahan kan gitu ya Pak Minum Aji. dulu deh. Pak Yudi minum dulu deh. Iya, minum biar gitu Pak. Oke. Ayo Pak Yudi lah. Ayo. Ini yang spesialis mana? Bantu Pak Yudi dong. Mana spesialis? Ntar, tunggu. Saya kasih satu sebelum saya slide selanjutnya. Mbak Lala, saya ada waktu berapa lagi, Mbak? Ini saya tinggal 4 slide lagi nih. Masih oke kah? Masih panjang kah, Mbak Lala? Lanjut. Masih oke Pak, lanjut. Masih oke ya, lanjut ya. Pak Yudi kalau memanas nih battle-nya. Iya. Ini kalau kata Pak Aceh, Pak Yudi kalau apa namanya, kalau friend silakan katanya Pak Aceh. Ya. Oke, ini lebih panas lagi. Pros and cons. Pro dan kontra. Luar biasa. Kita bahas yang generalis dulu. Karena tadi kelihatan kayaknya tim generalis ini yang udah mulai di atas angin. Karena terlihat dari chat-chat yang masuk, itu orang spesialis yang berusaha untuk mempertahankan harga diri. Gitu ya. Kelihatan itu. Defense-nya kelihatan. Resistennya kelihatan itu. Ya, Pak Aceh ya. Oke, Pak Aceh Pak Aceh. Ini kita ke itu ya, generalis dulu Pak Aceh ya. Pros dan cons. Ini saya buka baca juga dengar pengalaman saya. Pro-nya orang generalis adalah ini. Terbuka untuk tantangan, kemudian berpikirnya kritis kan tadi ya, soft skill tadi ya. Itu ya. Terbuka untuk tantangan karena apa? Nggak takut untuk digantikan gitu kan ya. Tapi dengan syarat memang harus perform. Walaupun dia perform, dia digantikan, dia juga nggak takut untuk bisa tadi apa namanya, ada kesempatan yang lebih luas karena terbuka tantangan gitu kan. Berpikir kritis, tadi soft skill, kemampuan manajerial udah diakui oleh seorang spesialis. Karena di level tertentu ternyata jadinya generalis gitu kan. Terus kemudian dalam pekerjaan yang tadi juga udah diakui, serbaguna ya kan. Pak Yudi, monggo tanggapannya. Benar nggak ini pro-nya ini generalis seperti ini? Ya Pak Yudi, pro-nya seperti ini benar nggak? Tidak semua atau lah. Ada yang salah ini? Nggak semua? Tidak semua Pak Tama, tidak semua. Nggak semua, oke Pak Yudi. Bantah Pak Yudi, sikat. Kalau untuk terbuka untuk tantangan, spesialis sendiri kan tetap sama lah ya. Berpikir kritis tetap dibutuhkan oleh seorang spesialis gitu loh. Oke. Seperti saya info tadi di awal kan, kalau untuk bagian tertentu sih dia nggak terlalu butuh nih. Maka minimal leader ke atas butuh. Berpikir kritis, kemampuan manajerial gitu loh. Kemudian pekerjaan karena di spesialis akan tetap butuh orang-orang yang memang tapi perform ya jatuhnya gitu loh. Yang punya keahlian, skill khusus lah ya. Gitu loh untuk bisa itu. Serbaguna, orang spesialis ya serbaguna juga lah, bukan hanya sekedar seorang generalis gitu loh. Karena itu tadi kan kalau ada case pasti yang dibutuhkan spesialis gitu loh. Kalau disebut nggak terlalu ada efeknya, dia akan berat gitu loh. Karena case itu nggak akan bisa selesai. Bisa selesai lah ya menggunakan root cause analysis tadi, hanya kan waktunya terlalu panjang. Sedangkan namanya di pekerjaan itu kan operasional itu kan dinamis dan biasanya butuh cepat keputusan gitu loh. Agile. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang orang generalis itu nggak agile karena memang ilmunya bisa ditaker enough aja gitu loh. Jadi akhirnya ya kalau masalah spesifik ya nggak bisa, udah gitu. Walaupun ada toolsnya kan gitu ya. Gitu ya Pak Yudi ya. Nah sebelum ke Pak Aceh udah merah nih. Udah merah nih. Pak Yudi pilih salah satu orang spesialis yang ingin mengomentari pro-nya orang generalis. Monggo Pak. Lah di kita ini siapa aja yang nggak terlalu kelihatan Pak Tama.
Pak Yandri ya? Pak Yandri Yandri. tuh, Pak Yandri spesialis. Coba Pak Yandri. Generalis Pak. Oh, generalis. Generalis Sorry. malahan. Oke, sorry. Tadi Pak siapa? Pak Erik Wibowo kalau nggak salah ya? Erik ya. Pak Erik Erik tuh. spesialis tuh. Erik. Ayo Pak Erik. Masih ini nggak? Masih ada nggak Erik? Oh, ini aja Pak Yudi. Siapa? Omega masih nggak? Iya. Bu Omega deh. Halo, ya. Nah, Ya, dia juga udah gatel sebenarnya dari tadi. Maaf, Ayo, Bu. maaf. Oke, Silakan, Bu. ayo, Bu Omega, ayo dukung Pak Yudi, Bu Omega. Tentang ini aku spesialis ya. Ya. Tadi di topik terakhir. Oke, sebentar ya, sorry ya, saya share dulu. Sorry, saya nggak tahu ini kenapa dengan aplikasi saya. Oke, Bu Omega, silakan. Tolong komentarin mengenai pro-nya generalis. Apakah ini memang tepat 100%? Atau ada yang memang harus ini digeser menjadi kontranya? Ini malah kelemahannya orang generalis gitu. Monggo. Yang berpikir ini mohon maaf ya teman-teman, ini sebenarnya saya bukan kita sama aja, nanti in the end of the day kita akan bekerja sama ya. Jadi Jangan conclusion dulu. Jangan conclusion dulu. Iya, debat dulu. Conclusion itu hak prerogatifnya moderator, nggak boleh Bu Mega. Iya, harus debat dulu. Oke, baik Pak Moder. Jadi kalau menurut saya prosesnya ini harusnya pindah ke cons itu adalah yang berpikir kritis ya, berpikir kritis. Ini harusnya kontranya generalis. Karena menurut saya untuk generalis kritisnya itu kurang ya, karena kalau berbeda kalau tergantung nih case by case. Kalau generalisnya itu dia awalnya dari spesialis dulu, baru dia naik the career ladder, dia jadi generalis, C-level segala macam. Dia berawal dari spesialis dulu, mungkin dia akan punya punya background yang memahami itu untuk bisa bahkan memonitor anggotanya untuk berpikir kritis. Tapi kalau dari awal dia generalis terus, terkadang untuk berpikir kritis itu agak sulit karena kurang mendalam. Ya. Pak Yandri raise hand tuh, Pak Yandri kayaknya mau bantah tuh. Tunggu Pak Yandri. Tunggu sabar. Saling mendukung nih Pak Tama. Oke. Maaf Bu Omega, tadi saya kelempar, hostnya akhirnya kelempar ke Bu Omega. Maaf, bisa dijadikan host kembali saya. Maaf. Nah, benar ya. Pak Hendra Tama 1 ya? Ya, Hendra Tama I sebenarnya Bu, bukan 1. Oh iya, sorry Pak. Iya. Make host, tapi saya jadi co-host ya, nggak apa-apa ini? Nggak apa. Karena memang kubunya Pak Yudi, jadi aman. Aman. Oke, ada lagi nggak? Sebelum saya lempar ke Pak Aceh, ada yang perlu disampaikan lagi? Kalau ini konteksnya tadi pertanyaan Pak Hendra adalah perlu ada yang dipindah nggak gitu ya? Ini kan generalis, slide-nya generalis. Berarti ini saja ya. Berpikir kritis karena dia itu enggak. Karena dia terlalu general, jadi nggak bisa berpikir kritis gitu ya. Kurang. Apanya yang dikritisi loh, nggak dalam kok. Ya, gitu kurang. Ya. Betul. Oke. Udah cukup, Pak Yudi mau tambahin lagi biar makin panas Pak Yandri. Udah cukup, kan udah ditambahin Bu Mega itu. Oke. Sorry Pak Yandri, pertanyaannya lain lagi soalnya. Saya akan lempar ke Pak Aceh dulu sebagai ketua dari kubu generalis, ya. Oke, Pak Aceh. Saya nggak akan bahas pro-nya generalis, udah pasti iya semua lah. 100% iya semua. Gitu ya. Karena pun saya juga ngelihat juga ada di artikel banyak pun juga mengatakan seperti ini gitu kan, walaupun ada dibantah sama orang spesialis gitu kan. Nah, yang mau saya bahas adalah Pak Aceh adalah di kontranya Pak Aceh. Kontranya begini. Kalian kurang
kemudian kelelahan psikologis. Ini kenapa? Karena saking banyak yang dipikir, walaupun mikirnya nggak terlalu dalam, jadi psikologisnya lelah gitu. Aduh, ini mikir yang inilah. Jadi kelelahan psikologis, dan juga dia akan berpikir bahwa sebenarnya saya tuh mana sih, di bidang apa sih, kan gitu kan. Terus kemudian gaji rendah mungkin tadi udah dibahas ya tadi ya. Ada ada di level tertentu lah gitu ya. Terus keamanan kerja tadi ya, ada juga tadi dibahas juga mengenai apa namanya, seorang generalis karena emang saking general ya, dia akan dengan mudah dia akan digantikan dan sulit adaptasi. Oke, Pak, kontranya ini bener atau enggak sebelum dilempar ke Pak Yandri, monggo. Nomor 1 dan nomor 2 yang udah pasti salah adalah gaji rendah dan keamanan kerja, ya kan? Oke, gaji rendah dan keamanan kerja. Ya, gaji rendah relatif lah ya, relatif. Seperti kita bilang tadi, ada generalis yang rendah, ada ya. Tapi juga ada generalis yang lebih tinggi daripada spesialis, ya kan? Itu sangat debatable, ya kan? Dan itu juga mungkin bukan kita pindah ya, tapi memang itu ya nggak bisa dijadiin patokan lah. Kalau gaji, kalau keamanan kerja jelas kita aman, ya kan? Karena kita menguasai banyak hal, ya kan? Kita fleksibel malah, ya kan? Kita tuh fleksibel, ya. Misalnya hari ini mau di layoff, ya, bagian sebagai orang akunting, ya. Tapi di marketing butuh orang, bisa pindah ke marketing, ya kan? Coba kalau ngurusin AP sama AR juga ya. Jadi paling nggak bisa lah ya marketing. Iya, gitu pergi ke marketing jadi analis misalnya, bisa kan? AR lah ya, AR gitu ya, AR collect gitu. Enggak, totally different gitu loh. Tapi kan karena totally dia different. Tapi karena bisa. Ya kan? Jadi switching karirnya lebih smooth. Memungkinkan. Gitu kan? Ya kan? Nah, dan yang paling tidak dan juga tidak sulit adaptasi. Ya, sulit adaptasi. Ya, namanya generalis nggak mungkin dia sulit adaptasi, ya kan? Ya udah aja. Ya udah. Oke, Mbak Lala, tapi... maaf ada yang bocor, Mbak Lala. Sorry, mute dulu. Ya, gitu. Oke. Ya kan? Tapi kalau ya kurang keahlian khusus ya karena nggak deep tadi mungkin ya kan? Karena ada ininya Pak, ada kata khususnya ini, Yes, itu oke. Kalau kelelahan psikologis enggak, ya. Kelelahan psikologis itu menurut saya, kita lihat aja lah ya. Orang-orang spesialis itu biasanya mukanya lebih mumet, ya kan? Iya kan? Gak usah jauh-jauh, kita lihat Pak Yudi aja, ya kan? Mukanya lebih mumet ya. Tapi kalau orang generalis tuh mukanya lebih lebih pembawaannya lebih santai gitu ya. Dia udah pasti tidak kelelahan psikologis, ya kan? Itu aja sih. Cukup deh. Jangan terlalu banyak. Cukup ya. Oke, Pak Yandri, tunggu Pak Yandri. Ini di artikel ya. Bukannya saya membela spesialis loh Pak Yandri. Mengenai psikologis itu memang ada dua kemungkinan. Karena gini, spesialis saking dalam ya. Jadi dia saking pusing juga, semakin dalam kan semakin pusing gitu kan ya. Tapi seorang generalis juga sama, karena dia akan memimpin banyak tim. Jadi dia akhirnya punya tanggung jawab yang lebih luas juga. Jadi akhirnya punya peran kepemimpinan yang luar biasa tinggi gitu kan. Jadi akhirnya ya kelelahan psikologis itu tadi. Pak Yandri, monggo. Silakan. Ya Pak, mungkin pernyataan Bapak itu jadi bertentangan antara kelelahan psikologis dan gaji rendah, karena Bapak ngomong tentang posisi yang lebih tinggi tapi disebut gaji rendah, berarti kan tidak matching. Bukan gaji tinggi. Saya bilang tadi adalah karena dia memiliki tanggung jawab di bidang-bidang yang luas gitu. Belum tentu gaji tinggi, Pak. Ya gitu kan. Tapi karena dia memimpin banyak bidang, akhirnya dia pusing sendiri gitu loh. Iya, maksud saya gitu. Bapak antara antara kelelahan psikologis dan gaji rendah jadi bertentangan, Pak. Oke. Lanjut. Sikat. Saya mungkin membalik tadi pernyataannya Bu Omega ya tentang berpikir kritis ya. Antara pendukung saking saling itu ya, saling. Ya.
Karena saya justru sering melihatnya justru terjadi terbalikannya ya Pak. Karena namanya spesialis itu mereka biasa dealing dengan seperti Pak Yudi. Oh ya, saya udah tahu nih harusnya begini gitu kan. Tapi tidak semua hal itu bisa dikerjakan 1+1 sama dengan 2 gitu lah. Secara dalam pekerjaan lah gitu kan. Karena dalam secara matematika ya 1+1 sama dengan 2. Jadi dalam pekerjaan kadang-kadang perlu ada hal-hal lain yang harus diperhitungkan dan dilihat gitu kan. Jadi kalau misalnya ya secara posisi lah, let's say saya kan di bidang account gitu kan. Secara spesialis orang operation, ini seperti ini tidak bisa. Tapi secara account kita harus berpikir tentang kondisi customer atau resiko kehilangan customer ataupun kita gimana how to treat customer gitu kan. Nah, dan itu yang nggak dilihat oleh seorang spesialis. Betul. Betulnya kok dalam sih Pak ngomongnya Pak? Gak Pak, sama aja. Ya maksudnya menurut saya seperti itu Pak. udah Pak. Padahal udah dalam Pak. Dalemin lagi. Kebanyakan sudah dijawab sama Pak Andi soalnya tadi bilang. Soalnya konsep udah kalau pro-nya ya masa mau dibahas lagi sih Pak. Tapi ya mungkin kekurangannya kemungkinan kemudahan pekerjaan itu relatif ya Pak ya. Karena seperti Bapak bilang kan sebenarnya seperti Pak Yudi juga tadi agree bahwa at a certain level spesialis itu buat memanage dia have to move certain way to generalis. Tapi tidak mudah juga untuk transisi dari spesialis ke generalis. Karena pekerjaan itu tidak semudah yang dibicarakan lah sih. Berarti lebih ke sini nih. Transferabilitasnya orang spesialis itu tidak mudah. Tadi ya. Begitu ya. Tidak mudah itu bukan relatif ya Pak. Kalau orang yang emang bisa berpikir dari spesialisnya dia 100% spesialis, dia hanya mau spesialisasinya dia tidak mau consider any other thing, ya transferability-nya susah. Tapi kalau dia orang yang terbuka dan dia berani untuk move on untuk menjadi generalis dan lebih mudah ditransfer, ya itu seperti itu sih Pak. Problemnya adalah Pak Yudi, Bu Omega, apakah seorang spesialis mudah untuk move on? Saya akan balik pertanyaannya dari Pak Yanti. Move on ke mana nih maksudnya Pak? Sama. Ya tadi, the certain level dia harus move on karena dia emang harus memposisikan sebagai seorang generalis. Jadi secara transferabilitasnya dia harus benar-benar harus lebih luas lah gitu. Jadi dia nggak mengkungkungkan diri dalam konteks spesialisnya dia begitu. Monggo Bu Mega sama Pak Yudi. Kita masih ada 1 jam, jadi kita masih bisa panas-panasan, oke? Oke, kalau dari saya sendiri nih ya, yang Bapak ini kan masih dalam konteks generalis, bisa nggak move on ke yang lain seperti itu tadi kan pertanyaannya kalau saya nggak salah tangkap ya. Betul. Sebenarnya plot twist ya, ini tuh plot twist loh sebenarnya. Dengan begitu, seorang generalis dia move on ke mana accounting, ke operation ke legal segala macam ya, atau ke HR, GA bahkan. Sebenarnya mereka menapaki langkah sebagai spesialis pada akhirnya. Jadi itu plot twist loh, bapak-bapak generalis, ibu-ibu generalis. Jadi kok menurut saya sepertinya generalis, tapi begitu move on nanti lama-lama juga akan jadi spesialis di situ karena makin memperbanyak kasanahnya ya. Kalau menurut saya begitu sih, plot twist. Contoh kasusnya deh, Bu Omega, contoh kasusnya. Orang generalis yang ternyata dia ternyata harus jadi spesialis, contoh khususnya. Contoh khususnya saya punya beberapa mentor ataupun atasan ya, dari tempat sebelumnya ataupun tempat sekarang seperti itu. Dia berawal dari generalis dulu, terus akhirnya menapaki karirnya, akhirnya dia menemukan mungkin passionnya di salah satu itu ya. Terus akhirnya dengan kemampuannya yang dulu sebagai generalis, biasanya generalis kita bisa lihat kayak anak MT lah ya, manajemen trainee, dia biasanya ke mana-mana dulu, general, terus itu karirnya lebih cepat biasanya, terus dia ada di passion satu itu. Misal katakanlah dia sekarang jadi di supply chain aja. Nah, tapi karena dia punya background dulunya dia general, kemana-mana dia paham, jadi dia bisa blending ke situ. Itu salah satu case generalis ke spesialis melihat gitu. Berarti nih kalau Pak Haji saya suruh ngomong, berarti katanya gini nanti. Oh, itu berarti spesialis yang beraroma generalis berarti Bu. Oke Pak Haji, monggo.
apa tadi ya? Dikiranya plot twist nih Pak Haji gitu. Jadi nggak cuman spesialis pindah ke generalis pun juga pindah juga ke spesialis loh, Oke. gitu kan. Saya mau meluruskan sesuatu ya. Yes. Tadi ada statement mengatakan kalau generalis itu biasa mungkinnya MT ya, manajemen trainee ya. Salah. Manajemen trainee itu bukan generalis. Manajemen trainee itu ada rookie ya. Mereka itu anak-anak pemula. Nah, oke. Belum tahu dia jati dirinya. Saya catat dulu, Pak. Rookie itu pemula. Gitu pemula, ya, dia belum tahu dia mau jadi spesialis atau mau jadi generalis. Oke. Ya. Rookie kan? Itu bisa jadi kemana-mana ya, Pak Haji ya. Jadi memang kenapa dia dipersiapkan mengetahui banyak hal, ya. Tapi dia bukan generalis, tapi memang dia harus punya basic itu supaya nanti dia ditentukan dia mau jadi spesialis kah atau dia mau tetap menjadi dia menjadi generalis gitu ya. Sama kayak halnya kita belajar ya, sekolah dasar ya. Sekolah dasar itu SD ya, kita belajar semua hal ya. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gitu ya, gitu sejarah, kan? Yes, gitu ya. Ya. Okay. Bukan berarti anak SD semuanya generalis kan? Ya kan? Tapi memang dia diharuskan untuk itu. Makanya itu tolong bedakan antara generalis dengan pemula atau rookie. Ya, itu yang saya paling nggak suka tuh ya. Generalis dibilang generalis mah rookie. Ya. Itu yang sering Iya, beda level. Itu yang sering dikatakan oleh seorang spesialis, Pak Aceh. Pak Yandri atau Pak Yudi, mau siapa duluan? Nah, tunggu. Tadi udah Pak Aceh. Pak Yudi. Yang diinfokan Bu Omega tadi ya kurang lebih memang ada benarnya. Jadi seperti saya dulu di Heinz, itu anak-anak MT itu memang dia disuruh pegang beberapa bagian. Jadi ada durasi waktu tertentu, dia pegang accounting misalnya nih, terus dia pegang lagi yang lain, tapi titik terakhirnya nanti dia akan jadi spesialis. Iya, tapi waktu dia belum menjadi spesialis, dia bukan generalis. Ya. Dia pemula. Statement Pak. Ya. Itu training buat spesialis. Nah, itu training untuk menjadi spesialis. Bukan generalis. Iya. Karena menggarisbawahi generalis bukan rookie. Udah itu aja. Bukan. Titiknya spesialis pertama. Titiknya spesialis. Yes. Titik endingnya spesialis. Itu. Oke. Nanti kalau Pak Yandri bilang, enggak Pak, titik ending belum tentu spesialis. Certain level itu generalis. Pak Yandri. 2-3 kalimat, kita pindah ke slide berikutnya. Pak Yandri, monggo. Oke, tapi Bapak udah ngomong sih. Ya basically MT itu emang titiknya pasti mereka masuk ke spesialis. Certain level biasa dari spesialis itu, tadi yang seperti yang saya bilang itu challenge biasanya. Itu transferability dari spesialis itu menuju ke generalis. Tapi karena kita juga nggak bisa terlalu menyebut generalis itu, let's say kita ngomong sales itu generalis itu juga bukan menurut saya. Karena sales itu actually another specialization, cuman bukan technical. Di mana generalis itu seperti Pak Ajay bilang tadi, di mana dia sudah mulai step up untuk melihat overall level. Jadi sebegitu dia sudah mulai ke arah managerial level and up, biasanya mereka harus mulai taking more generalist view. More wide. Ya. Oke. Udahlah, next slide lah. Next slide, gue pengen closing di sini dulu. Closing di sini. Ini closing dulu. Gue udah pengen lihat dulu Pak Aceh. Gue udah pengen lihat pro and cons-nya itu spesialis. Tunggu, saya tahu. Udah nggak tahan ini slide berikutnya. Tenang. Saya ada ya. Ini udah gambarnya udah generalis banget ya, banyak warna gitu. Jadi kalau ada orang satu warna, berarti artinya adalah dia spesialis. Seperti ini. Ya. Ini saya ambil dari sisi yang agak berbeda dikit, yaitu pro-nya adalah
Pronya orang spesialis ini begini, ya jelas lah kita tahu ya, bidangnya spesialisasinya seperti itu. Gaji kompetitif, makin debatable nih ya. Oke, adaptasi perubahan di bidang spesialis gitu. Jadi dia tetap ada di bidang spesialis, dia ada adaptif lah. Psikologi sehat, nah, tadi sempat dibantah sama Pak Aceh itu ya. Oh, kalau di kontranya generalis, psikologinya buruk gitu ya, karena itu. Tapi dibantah. Keamanan kerja, oke. Karena ini pro-nya generalis, saya harus nanya Pak Aceh berarti. Pro-nya spesialis. Pak Aceh monggo komentar. Ini pro-nya spesialis toh. Ya. Iya, pro-nya spesialis. Iya, jadi spesialis. berarti Pak Aceh harus komentar. Ini pro-nya bener gak? Iya. Bener gak? Gitu. Bener aja sih sebenarnya ya, cuman Wah, harus Pak Yudi naik ini nih, harga dirinya naik nih. Oke, Pak Yudi. Ya, karena Pak Yudi. karena semua ini relatif ya kan. Gaji kompetitif yes ya kan. Kayak misalnya kita ngomong dokter ya. Yang tadi ya, dokter ya, dokter spesialis ya. Atau kita ngomong pilot ya kan. Oh ya, itu kan namanya relatif. Kalau gaji ini relatif banget lah, ya kan. Oke. Adaptasi perubahan ya karena kata-katanya ada adaptasi perubahan di bidangnya dia, ya kan? Oke. Ya kan karena spesialis bisa juga agak luas, ya kan? Kalau kita ngomong production, kalau kita ngomong PPIC aja ada material planner, ya kan? Ada production planner, ya kan? Nah itu aja dalam satu bidang spesialisasi aja ada beberapa bidang, ya kan? Nah, dan kalau dikatakan adaptif terhadap bidang spesialisasi itu, yes, gitu kan ya. Ya kan? Terus psikologi sehat bisa juga, ya kan? Karena nggak perlu mikir di luar itu. Tidak ada tekanan untuk memikirkan hal-hal di luar yang dia tidak tahu, gitu kan ya. Garis bawah Pak ya, tidak perlu mikir yang di luar itu. Nggak perlu. Nggak perlu. Berarti mengkerucut pokoknya ya nggak perlu pusing. Makanya kalau nggak pusing nggak ya sehat gitu ya. Tapi belum tentu juga ya kan. Karena ya kalau kita lihat kayak software engineer gitu ya. Kayak orang-orang teknis yang ya zaman sekarang sih mungkin udah nggak populer ya. Dulu kan ada misalnya teknisi yang benerin TV gitu. Ya, saya dulu punya tuh tetangga tuh ya. Dia spesialisasi benerin TV. Itu kalau saya lihat tuh mumet aja mukanya dia tuh. Ya kan? Kenapa saya bilang orang spesialis tuh lebih mumet mukanya? Ya, karena ya itu. Wah, berarti ini salah ya. Ya relatif lah. Bukan saya nggak ngomong salah, sorry. Relatif, ya kan? Oke. Oh, masih ngasih angin ya ke masih ngasih angin, ya? Iya. Karena ini ada benarnya. Ya kan? Keamanan kerja, ya kan? Karena dia spesialis banget, ya kan bisa jadi, ya kan tidak bisa digantikan orang lain, ya kan. Tapi kan nggak baik juga, ya kan. Karena kan berarti kan harus ya jangan mikirin diri sendiri dong untuk keamanan kerja doang, gitu kan. Gitu sih. Iya, ini relatif lah ya, ini relatif. Ya. Keamanan kerja juga relatif, ya. Oh, relatif. Masih angin segar ini. Angin segar dulu lah. Angin segar dulu. Gaji kompetitif relatif, ya kan? Karena ini udah pasti karena begini ya, Pak. Iya. Pak Haji ya. Oke. Pak Yudi, ayo monggo Pak Yudi. Tunggu. Udah nih ya. Oke, saya nggak kasih ke Pak Yandri dulu lah. Pak Yandri kayaknya masih tenang mukanya. Oke, Pak Yudi. Kalau orang spesialis, kalau saya lihat ya beberapa artikel gitu dan saya juga ketemu sama orang-orang yang spesialis gitu ya, yang benar-benar spesialis gitu, ya pasti ini Pak, itu kan kontranya tuh pasti begini, cakupannya terbatas gitu. Tadi Pak Yandri bilang dia tuh nggak luas gitu kan ya, nggak bisa luas gitu. Kalau dia mau luas ya siap-siap dia harus berubah jadi generalis di level tertentu. Gitu, pengetahuannya terbatas ya tadi Pak Yandri juga bilang itu ya karena saking terbatas dia harus harus open, harus mengetahui dong keterbatasan dia gitu kan, harus belajar yang lain gitu, jangan yang di bidang-bidang itu aja kan gitu. Terus kemudian pasar sempit artinya apa ya, karena spesialis ya akhirnya
sulit gitu untuk mencari yang sesuai sama bidangnya, pekerjaan yang sesuai sama bidangnya gitu. Harus pilih-pilih gitu Pak Yudi. Sempit pasarnya gitu. Cari warehouse, tapi warehouse yang designer. Oh ternyata Pak Yudi warehouse yang operation. Oh nggak bisa masuk. Oke, skip misalkan begitu. Terus harus di-upgrade karena apa? Kalau udah spesialis kan dia tahu tuh dalam banget tuh batasan apa namanya cakupan ilmunya dalam banget. Emang satu bidang. Jadi tuh dia harus mengupgrade terus tuh supaya makin more special nih, more spesialis gitu. Nah, ini kontranya di situ. Dan merasa paling. Artinya apa? Ini yang itu paling pinter, paling tahu, terus paling bener gitu. Makanya ada kata-kata generalis is Rocky. Gitu. Pak Yudi monggo. Bener nggak ini Pak Yudi? Ya Kalau enggak. bener semua, saya kasih ke Pak Yandri buat bantah nanti. Ya enggak semua lah. Enggak semua Aduh. akan seperti itu. Ya kan? Ya, Enggak akan semua seperti Oke, itu. oke. Monggo, Cakupan Pak. ekspansi terbatas ya karena dia spesialis ya. Spesialis kan artinya kan memang dibutuhkan untuk bagian-bagian tertentu aja. Jadi itu loh. Jadi rebutan kuenya jadi semakin kecil iya gitu loh. Oh, berarti Karena ini juga kan ya Pak ya. Pasar sempit udah pasti diakui lah ya sama orang-orang spesialis ya. ya benar. Oke. Pengetahuan dan kalian terbatas enggak juga gitu loh. Enggak juga gitu loh. Seperti saya input tadi lah ya, untuk bagian tertentu skala leader ke atas itu udah beda. Udah beda. Beda kalau sama operasional biasa ya. Operasional biasa itu mereka taunya hanya itu aja udah cukup gitu loh. Gitu loh, ya kan. Tapi kalau udah leader tuh malah cenderung dia harus banyak tahu jatuhnya. Pengetahuannya akan pasti lebih dibandingkan dari tim di bawahnya. Gitu loh. Ya kan. Terus harus upgrade bagian tertentu ya. Bagian tertentu ya. Seperti misal seperti admin. Admin dia harus tetap upgrade. Karena kalau nggak bisa seperti SAP. Kan tidak semua perusahaan menggunakan SAP. Seorang admin kalau dia tidak menguasai banyak hal, ya repot. Terutama software. SAP, kalau saya dulu di Hens itu malahan itu softwarenya sendiri beda gitu kan. Jadi akan susah gitu loh. Saya dulu pernah cerita juga admin saya di mana di Enesis itu akhirnya dia harus keluar karena dia tidak mau belajar tentang SAP padahal dibutuhkan orang yang mengerti SAP itu. Yang lain-lain sih nggak terlalu lah ya Pak Tama. Pak Tamanya hilang nih malah. Ada, putus saya ada. Pak Tama. Oh ada. Putus. Oke. Kalau merasa paling sih ini sih tergantung personal sih Pak Tama. Tergantung personal. Yes. Karena kan berarti boleh dibilang ada benernya, ada salahnya lah ya ini ya. Iya. Oke. Pak Yudi mau minta itu kalau friend Bu Omega atau yang lain? Boleh bagian ini siapa lagi? Bu Omega lagi. Yang lain ya. Berarti Bu Omega udah. Yang lain yang merasa spesialis apa nih Pak Bungaran deh. Berarti saya minta Pak Yudi kayaknya udah mau call a friend ya. Selain dari Bu Omega, tadi yang terlihat sudah open mic adalah Pak Erik Prabowo. Mas Erik. Oke, Mas Erik. Yuk, komentar dong. Komentar dikit. Oke, baik. Kontra. Saya kalau pro-nya spesialis nggak usah dikomentarin lah ya. Udah pasti oke lah ya. Nah, kontranya nih. Yuk, Mas. Kontranya, oke. Pertama, cakupan ekspansi terbatas. Ini saya setuju. Oke. Yes. Nah, yang kurang setuju sih pasar sempit menurut saya. Kurang setuju saya sama pasar sempit. Karena ini sama loh, Mas. Karena ekspansinya terbatas, kuenya kecil, pasarnya sempit. Gitu. Maksudnya ekspansi ini ke perusahaan-perusahaan, maksudnya bekerja di perusahaan-perusahaan berbeda gitu ya?
Sanksi bisa semuanya, bisa perusahaannya, bisa apa namanya, bisa pengetahuannya, semuanya. Jadi yang mengakibatkan dia menyempitkan pasarnya dia gitu loh, cakupannya dia. Kalau bilang kalau ini setuju ini nggak setuju, itu jadi bantahannya orang generalis nih Mas. Oh Hati-hati Mas. gitu. Oh gitu. Ya. Ya berarti saya mau membantah itu, Karena Membantah emang itu semua. Oke, lanjut. menurut saya sih pasar spesialis nggak sesempit yang dibayangkan gitu, yang dipikirkan orang generalis gitu. Karena kan Oke. mungkin orang generalis mikir karena ini spesialis pasti bagian kerjanya itu aja gitu. Menurut saya sih enggak. Dan juga saya mau sedikit ini aja sih apa namanya, bukan membahas kontranya aja, cuman bagi menurut saya bagi fresh graduate yang masih bingung nih next karirnya mau jadi generalis atau spesialis gitu kan, menurut saya lebih mencari passionnya aja menurut saya. Ya, Jadi kalau tunggu. Kita belum conclusion, Mas. Oh, gitu. Iya, conclusion prerogatifnya moderator. Oke. Nggak boleh. Conclusion itu hak prerogatifnya moderator. Ya. Oke. Peserta di kubu generalis sama spesialis harus harus dalam cakupannya alirannya itu. Oke? Nanti conclusionnya dari saya. Terus nanti baru nanti conclusionnya dari teman-teman bisa sharing. Oke? Oh ya, oke. Oke, lanjut. Nah, tadi di pasar sempit ya. Saya kurang setuju aja di pasar sempit karena memang cakupannya spesialis nggak sesempit yang dibayangin generalis gitu aja sih. Dan saya setuju dengan kontranya juga terus-menerus upgrade karena emang kalau udah memilih jalannya spesialis, otomatis ya harus mengupgrade ilmu yang dimiliki gitu. Kayak contoh sebagai contoh nih di logistik atau warehouse, karena kan saya juga di situ kan. Salah satunya ya harus update dengan perkembangan teknologi di warehouse, ya kan? Khususnya mau nggak mau ya. Iya, digitalisasi warehouse itu memang ada harus bagi orang warehouse. Terus beberapa logistik halal logistik betul, karena emang saya lagi belajar magister kan, jadi poin di kemarin pembelajaran dengan dosen supply chain dan logistik itu, mata kuliah logistik dan supply chain halal ini lagi viral juga, terus jadi pembahasan juga halal logistik dan halal supply chain, karena juga kita yang dengan mayoritas negara muslim terbesar itu, tapi halal logistik dan halal supply chain-nya itu masih baru jauh terbelakang dibandingkan Malaysia. Sebagai contoh jurnal-jurnal tentang halal logistik dan halal supply chain itu Indonesia masih sedikit. Jadi kita berkiblat ke Malaysia. Udah banyak banget mengeluarkan jurnal-jurnal tentang halal logistik dan halal supply chain. Betul. Mas Erik Prabowo nanti bisa jadi perintisnya loh di Indonesia. Bikin jurnal-jurnalnya. Oke. Lulus S2 itu langsung. Ya. Boleh. Jadi apa namanya? Karena memang dia udah passionnya di bidang tersebut, mau nggak mau dia harus benar-benar mengupgradekan diri gitu ya. Iya. Jadi boleh dibilang kalau generalis karena memang dia nggak ada yang mendalam, ya level enough aja gitu kan ya, nggak ya, makanya dia wider aja lah, melebar aja tapi nggak lebih mendalam gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Pak Aceh mau milih siapa? Pak Bungaran kali ya buat ngobrol ya. Hak prerogatif moderator. Oh iya, oke. Kalau pendukung kan harusnya dari wakilnya, bukan dari moderator. Moderator take conclusion. Moderator silakan. Tapi Pak Bungaran. David udah open nih. Ayo. Ya, Pak Bungaran yang dari awal udah open nih. Kita itu. Oke, selamat malam Pak Bungaran. Panggilannya Pak Bungaran atau Pak siapa nih panggilannya? David aja, Pak. Pak David. Ya. Oke, Pak David. Siap, monggo Pak David. Singkatnya nggak enak. Oh, kita singkatnya enak, Pak. Bung David.
Oke. Jangan ditambahin aja, Pak ya. Itu diambil aja, itu diambil. Lebih keren, Bung David. Oke, Bung David. Silakan, Bung David. Ini saya harus bahas. Kita bahas ini ya, berarti ya. Berarti kan pronya ini ya. Pronya bahas kontranya udah pasti Bung David pasti oh itu kontra banget lah, memang iya gitu. Tapi lah kita bahas pronya, apakah benar yang tertulis di sini itu memang ya pronya general apa namanya spesialis gitu yang di sini gitu, atau mungkin ada yang dari satu atau beberapa poin di sini yang sebenarnya ini bukan pronya spesialis, ini malah kontranya spesialis gitu. Monggo Bung David. Kalau bagi saya sih itu udah benar semua ya, Pak. Karena Kenapa? ya kenapa begitu? Kalau menurut saya itu udah cukup benar ya. Cukup benar. Oke, berarti hampir sama dengan pernyataannya Pak Aceh ya. Semuanya relatif ya. Ya, relatif. Relatif. Ya, dan itu semakin ke tingkat bawah semakin benar, Pak. Semakin benar. Oh gitu. Berarti benar ya, keamanan kerja itu memang sebuah kebenaran dari seorang spesialis bahwa dia lebih aman dalam bekerja karena dia memang dibutuhkan oleh perusahaan, begitu ya? Ya, kalau dari point of view generalis ini spesialis loh. Ini spesialis loh ya. Karena saya, Anda ada di kubu generalis nih. Iya. Sebenarnya saya kubu generalis yang lagi bertobat mau ke spesialis. Salah orang. Salah orang. Salah ambil saya. Karena dulu saya generalis sekali. Tapi entah kenapa baru pindah dan kayaknya kok saya kurang ilmu spesialis. Jadi akhir-akhir ini saya juga merasakan ketidakamanan dalam bekerja, takut tergantikan nih nggak spesialis. Oke. Mantap. Oke. Berarti merasa tadi yang ini saya balik lagi ya. Berarti ke sini ya. Berarti memang ini generalis dan di sini keamanan kerja dan ini memang diakui oleh Bung David. Karena seperti ini, makanya Pak, levelnya. Ya, makanya mau pindah ke spesialis supaya ada di sini posisinya. Dan posisi ini memang secara relatif memang itu diakui oleh tim generalis gitu ya Pak Aceh ya. Gitu, relatif. Makanya Pak Aceh udah statement dulu nih, relatif. Ini memang ahli forecasting ini memang luar biasa, relatif. Saya nggak mau ini terlalu pro, relatif. Karena ternyata ada Pak Bung memang Pak David memang ternyata sudah ke arah situ. Pak David ada ngomong lagi, silakan. Ya, jadi kalau relatif tapi semakin ke bawah akan semakin mendekati benar posisi pro-nya ini. Oke. Semakin benar gitu ya. Jadi memang ada kalau masalah mengenai psikologi ya paling ya memang dilihat dari sisi orangnya sendiri ya, apakah dia enjoy atau enggak. Harusnya sih kalau orang spesialis ini memang enjoy karena memang tadi kata Pak Erik ya. Pak Erik kan bilang ya kalau memang spesialis memang dia harus enjoy karena dia harus mengupgrade terus tuh skillnya dia gitu, harus enjoy gitu. Jadi kalau tadi Pak Aceh bilang ada tukang servis apa namanya TV itu kelihatan kusut, kayaknya itu nggak menikmati. Bukan passionnya. Nggak menikmati, bukan passionnya dia. Passionnya kayaknya mancing. Dia harus berubah. Passionnya mancing. Mancing. Berarti dia harus berubah. Jadi dia harus switch ya kan, switch career menjadi generalis. Nah ini yang nanti jadi plot twistnya kayak Bu Mega tadi. Gitu ya. Oke. Sekarang saya berikan hak prerogatif Pak Aceh untuk ngasih teman-teman generalis ngomong. Siapa Pak? Silakan. Waduh, ntar ya. Aduh, siapa ini yang mau ngomong? Gak ada yang open cam ya Pak? Iya, kita juga bingung. Bingung ya Pak. Siapa ya sebentar. Nah, Mbak Lalda coba cek di apa namanya? Gue tahu nih. Ntar gue tahu. Pak Ferry Ferdinand. Ferry Ferdinand. Pak. Oke. Ayo Pak. Pak Ferry atau Fendi? Pak Fendi. Ferry. Ya, Halo, Pak Fendi. Nah, Pak Ferry Ferdinand nih generalis apa spesialis Pak? Wah, saya generalis Pak. Generalis. Nah, ayo Bung moderator silakan ditanya Pak Ferry. Langsung Pak.
Iya, baik. Jadi saya seorang generalis yang basically saya dari pengalaman kerja saya memang tadinya spesialis gitu ya. Saya basically karena saya dari perbankan, jadi saya masuk dulu. Pertama karir itu saya di teller, jadi saya harus menjadi seorang spesialis, begitu ya. Karena saya setelah beberapa tahun menjadi teller, akhirnya saya tahu semua sistem ya dari end to end, karena mengenai detailnya saya tahu. Akhirnya tim manajemen melihat saya karena sudah punya pengalaman begitu ya, udah beberapa lama, akhirnya dia mempromosikan saya yang menjadi seorang generalis, yaitu dengan karena ada waktu itu ada ceritanya ada pergantian core banking gitu ya. Pergantian core banking, saya udah tahu sistem, saya udah tahu operasional perbankan di cabang-cabang, saya dipromot untuk menjadi satu bagian di core system tersebut. Nah, di pergantian core system tersebut saya mulai belajar untuk menjadi generalis. Jadi bukan hanya seorang user teller, tapi saya harus bisa belajar menjadi trainer, kemudian saya harus bisa mengimplementasikan, saya harus bisa memanage tim gitu ya. Saya datang mengimplementasikan segala macam. Nah, di situ saya belajar menjadi generalis, dari spesialis menjadi generalis, sehingga saya tahu implementasi sistem bagaimana. Akhirnya setelah generalis itu kemudian saya proyeknya sudah selesai, saya kembali menjadi spesialis gitu. Ya, menjadi spesialis karena saya harus masuk lagi lihat lagi prosedurnya bagaimana, kemudian ada policy dan sebagainya gitu ya. Kemudian saya pindah bagian lagi, masih di perbankan, tapi saya pindah lagi ke divisi lain. Ya, ke divisi lain, saya di situ menjadi spesialisnya di analis data analis, business supporting begitu ya. Nah, dari situ karena punya pengalaman, saya pindah divisi, akhirnya di situ banyak belajar juga dari spesialis, generalis gitu ya. Sampai sekarang saya menjadi generalis kembali. Nah, dalam perjalanan itu saya mengikuti beberapa proyek ya, masih di perbankan waktu itu. Di proyek itu saya menjadi seorang PMO ya, di situ saya belajar menjadi generalis adalah begini, saya berkoordinasi dengan all division, begitu ya. Kalau PMO, dari PMO generalis banget PMO. Yes. Nah, di situ saya harus tahu bagian HR ngapain, bagian IT ngapain, bagian prosedur ngapain, bagian kredit, bagian sales. Jadi seluruhnya saya tahu. Ya, untuk dipaksa untuk belajar. Karena kalau misalnya saya tidak tahu proses di masing-masing bagian, seorang PMO itu bisa dibodohi. Karena kan dia yang mengatur timeline, ya kan, sampai satu ini proyeknya last, itu dia harus tahu ini startnya harus di mana, kemudian nextnya ada di bagian mana, harus yang menjadi supaya rodanya itu berputar. Nah, di situ saya belajar masing-masing. Tapi saya tidak detail. Saya tidak bisa menjadi spesialis karena pada saat misalnya si spesialis sedang mengerjakan, saya involve di sana. Oh, saya tahu ya bagian itu mengerjakan apa, kemudian selanjutnya bagian apa begitu ya, apakah ini activity bisa paralel gitu. Nah, menjadi generalis. Sampai saat ini pun saya di posisi saat ini saya menjadi generalis kembali. Sehingga apapun bagiannya saya dipilih, kamu ke bagian HR, oke. Saya at least mengetahui secara general gitu ya. Sampai bos saya bilang, oh ini generalis. Tapi saya agak tersinggung juga ya, gini. Gimana Pak? Bos saya bilang, Pak, cerita, saya tahu kamu itu generalis, tapi kamu nggak tahu detailnya. Wah, saya merasa tertantang di situ. Saya tahu ada isu ya. Kalau ada isu kan
seorang generalis itu pasti diassign untuk satu isu gitu ya tempat saya. Bahwa saya tahu seorang generalis, tapi pada waktu itu dia bilang, kamu memang tahu generalis, tahu segalanya, kamu bisa melakukan ini, tapi kamu tidak bisa detail. Wah, saya agak agak emosi. Pancing ya, kepancing ya. Harga dirinya kepancing gitu ya. Betul. Pride saya terpancing. Saya bilang gini, Ibu, saya emang generalis, tapi saya bisa solve problem itu, saya harus go deeper. Saya harus tahu detailnya seperti apa gitu. Saya bukan menjadi spesialis, tapi saya harus detail supaya tahu bisa solve problemnya bagaimana begitu ya. At least jadi ada kombinasi nih antara generalis dan ya tadi harus tahu ininya juga, detailnya juga, bukan menjadi seorang spesialis, bukan gitu ya, tapi tahu at least key point-nya begitu. Apalagi ada problem, ya kan? That particular problem kita akan pelajari detailnya supaya kita bisa solve, gitu kan ya? That's generalis, yes. Exactly. Yes. Oke, ini kayaknya udah mulai ke arah conclusion nih. Iya, udah konklusinya udah endingnya udah pas banget di tempatnya Pak Ferry. Ini yang sebenarnya lebih ke arah ya pertimbangan lah. Tadi udah disinggung sama Pak Erik ya, Mas Erik gitu, bahwa pertimbangannya bagaimana sih kita harus mempertimbangkan bahwa kita generalis atau spesialis gitu ya. Apa sih gitu kan. Jadi setelah kita ngobrol podcast ini gitu kan, battle di malam ini sepertinya udah dari awal udah panas gitu kan. Pak Aji sama Pak Yudi udah nggak pengen ngobrol terus gitu kan, ngomong terus gitu ya. Jadi bukan untuk membuat teman-teman di sini bingung, bukan gitu. Makanya tadi udah smooth banget, alhamdulillah. Partisipan udah tadi ya Pak Yandri sampai dengan Pak terakhir endingnya di Pak Fendi. Jadi untuk menjadi spesialis atau generalis ini ya cuman 3 ini aja deh menurut saya ya. Menurut dari pembicaraan dari podcast ini 3 ini loh langkah pertimbangan kita seperti apa. Yang pertama adalah evaluasi minat. Ini udah pasti loh, wajib. Minat ini terus ditentukan dulu topik apa yang diminati untuk karir kita masa depan. Karena apa? Hidup harus ada target. Target itu terkait dengan minat kita ada di mana. Jangan sampai ya tadi ya, ada teknisi tukang itu elektrik servis TV gitu kan, tapi mumet gitu kan. Nah, itu ya. Itu enggak tahu itu minatnya atau bukan gitu kan. Nah, itu ya. Itu evaluasi dulu minat kita gitu kan. Benar-benar kita apakah ingin mempersempit atau memperluas secara fokusnya lebih seperti apa? Apakah misalkan nih ada bahasa logistician ya kan? Apakah itu logistiknya mau yang luas, mencakup warehouse, transportation, bahkan di dalamnya ada inventory juga, bahkan ada logistik yang di dalamnya juga ada purchasing juga, atau memang logistik di constraint tertentu, misalkan di warehouse operationnya, di warehouse designernya, atau di transport plannernya, atau di track and trace transportationnya, atau bagaimana, itu tentukan dulu evaluasi minat kita. Nanti menentukan semuanya dari langkah kita small step kita, the first step kita seperti apa. Kedua, dedikasi itu harus benar-benar diri sendiri yang tahu bahwa karir kita itu sesuatu yang seperti apa dedikasinya gitu. Apakah yang udah kita jalani bertahun-tahun atau yang kemarin itu kita nikmatin gitu. Nikmatin nggak kita? Jadi biar langkah kita ke tahun-tahun berikutnya memang benar-benar dedikasi kita memang udah benar-benar udah enak gitu ya. Udah benar-benar lurus sesuai dengan tadi minatnya, dedikasi kita. Terus kemudian mengkhususkan diri itu benar-benar kita harus komit untuk mengkhususkan diri gitu. Jadi benar-benar kita yakin nggak yakinnya itu kita udah ada, kita udah tahu untuk mempertimbangkan itu semua. Terus kemudian ketiga adalah ya ini ya, kita deep, dalam, atau kita breadth, luas. Jadi wide atau deep gitu ya. Ini juga terkait dengan dua tadi, bagaimana kita mau mengadaptifkan diri kita, mau berubah, mau agile. Tadi Pak Ferry juga udah ngobrol, di challenge, harga dirinya tersontak gitu kan. Nggak bisa saya, gitu kan, nggak bisa.
Saya generalis, spesialis, saya bisa nih proses gitu kan, detail A sampai Z, yaitu problem solver dan sebagainya. Jadi memang rekan-rekan bisa mempelajari suatu subjek memang secara mendalam di posisi yang memang kita di generalis itu bisa. Seperti itu, adaptif. Pelajari sebanyak mungkin topik-topiknya seperti apa, atau memang seperti Mas Yaser, seorang spesialis spesial yang general, kan gitu. Jadi memang dia memang dedikasinya begitu gitu kan. Oke, saya memang spesialnya di yang general begitu ya. Silakan gitu. Dan itu apa yang pro cons itu memang selalu ada. Pro kon selalu ada, tapi itulah resiko kalau memang udah minat, udah dedikasi, udah passion, kita memang udah adaptif, udah agile, itu pro konnya memang harus kita nikmatin secara proses. Seperti itu. Dan sekali lagi ada kata-kata seorang generalis bukanlah Rocky, gitu ya. Jadi inilah dari beberapa artikel yang saya baca, kemudian ada masukan-masukan dari Pak Yudi, juga dari Pak Aceh. Seperti inilah level-level untuk generalis dan spesialis. Rocky itu termasuk di generalis juga, bisa ke spesialis juga, gitu. Karena memang dipersiapkan untuk itu, untuk ke arah mana, mau ke arah generalis atau ke spesialis. Baru naiknya dia Rocky, tetapi dia lebih kompeten. Kompetensinya seperti apa? Dia untuk mempersiapkan diri untuk menuju langkah yang setelahnya, di atasnya lagi apa itu? Subject matter. Itu udah generalis. Karena orang yang subject matter itu memang harus tahu semuanya, wawasannya harus luas, wide gitu kan, terus benar-benar secara apa namanya? Secara soft skill-nya harus bagus karena dia harus tahu semua karakter orang karena saking wide-nya gitu kan. Terus kemudian kompeten yang di spesialis dia naiknya di konsultan gitu. Konsultan memang fokus ke arah tertentu. Oke, saya konsultan di warehouse designer gitu. Saya tahu rackingnya kayak bagaimana, alurnya bagaimana. Ini mempunyai posisi porsi yang sama antara generalis dan spesialis. Baru naik ke atasnya lagi udah jadi master of one, ini spesialis. Makanya pendidikannya juga udah mulai mengkerucut ya. Di SD, SMP, SMA juga udah mulai penjurusan. Terus kemudian kita udah mulai focusing spesialis di S1-nya, S2, S3 gitu kan. Itu spesialis master of one gitu. Tetapi juga ada yang memang generalisnya adalah jack of all trades. Jadi semuanya dia bisa. Nah, gabungan dari semua ini yang mungkin saat ini Pak Ferry yang terlihat bahwa ini kayaknya expert of all gitu. Dia generalis dia bisa gitu kan, spesialis dia terchallenge gitu. Jadi semuanya bisa dapat dan kita semua bisa seperti itu. Yang penting tadi ya adaptif, agile, memang benar-benar terbuka, kita mau mengikuti perkembangan zaman, kita nggak saling tadi ya pro cons tadi jadi debat, sorry itu disclaimer, itu jujur aja Jatayu, saya Pak Yudi sama Pak Aceh kita setting seperti itu. Gitu ya. Iya. Kita setting seperti itu. Jadi yang tadi itu pura-pura ya Dan- guys. Ya, itu kita memang setting seperti itu. Iya. Jatayu memang seperti itu ya. Kita setting karena memang kita mau melihat bahwa generalis, spesialis memang masih ada, memang kubu-kubu seperti itu. Tetapi conclusion ini semoga menganggap bahwa tidak ada yang saling merendahkan dan tidak ada yang saling tinggi. Yang merasa tinggi, yang penting adalah apapun aliran kita, mau generalis atau spesialis, tekuni dan jadilah menjadi expert. Itu aja. Iya. Dan Tekuni, kalau adaptif, agile, dan jadilah expert. Monggo Kalau Pak se- Aceh, Pak Yudi, ya, komentar. kalau saya boleh tambahkan. Jadi apa yang tadi kita debatkan, terus saya seolah-olah menyepelekan spesialis dan segala macam itu semua acting ya. Jadi nggak ada itu. Jadi itu semua acting, nggak kan? Pak Yudi juga tadi acting. Jadi gini, intinya sih kita tidak akan bisa hanya kalau spesialis ya, tidak mungkin juga kita hanya tahu satu hal dan dalam, ya kan? Sama generalis juga nggak mungkin tahu banyak hal tapi nggak mendalam. Pasti at certain level generalis pasti akan punya skill dan knowledge yang cukup mendalam, ya kan? At certain level seorang spesialis walaupun dia spesialisasi di satu bidang, at certain level pasti dia juga akan melebar, ya kan? Nah, jadi memang kita sengaja setting seperti debat kusir gitu ya, seperti ada garis antara generalis dan spesialis. Tapi kalau kita dengar tadi Pak Yandri, kita dengar tadi Pak Ferry,
Pak Fendi ya, dari Erik, dari Bu Omega, kita tuh semua dengar bahwa nggak ada satu tidak ada garis lurus sebenarnya, semuanya beririsan, ya kan? Semuanya beririsan, ya kan? Nah, no matter what, ya kan? Dan jangan terperangkap dengan kata, gue mau jadi spesialis, gue mau jadi generalis. Jangan terperangkap dengan kata-kata itu. Yang penting kalau kita lihat kerucutnya ini yang digambarkan di layar kita ini, ya, jadilah expert, ya, no matter what, ya, mau generalis, mau spesialis, jadilah expert, ya. Dan di kita banyak banget contoh-contoh expertnya, ya kan, di dalam kita sendiri loh ya, di dalam podcast ini, ya, ada Pak Fendi, dia expert supply chain spesialis apa generalis? Spesialis dan generalis, betul kan, Pak Fendi ya? Ya kan? Ketika betul, ketika kita berhadapan dengan orang finance, kita spesialis supply chain, ya kan? Tapi kalau kita berhadapan dengan orang PPIC atau logistik, supply chain adalah generalis, ya kan? Nah, itulah makanya jangan tarik garis lurus antara generalis sama spesialis, ya. Be an expert. Itu sih kalau dari saya penutupnya. Monggo, Pak Moderator. Pak Yudi, Pak Yudi, komen? Udah semua. Bukan itu udah debat, ya? Jangan didebat lagi, Pak. Udah, tutup. Pak Yudi, monggo. Oke, hanya sedikit aja ya karena udah cukup banyak yang diinfokan lah ya. Ya memang itu tadi kan hanya sekedar buat acaranya jadi lebih menarik. Jadi teman-teman tuh bisa tahu, oh generalis itu seperti ini, spesialis itu seperti ini gitu loh. Tapi tetap ya, seperti saya sendiri, walaupun dia ngomong warehouse operasional, karena saya pegang site, otomatis saya generalis sebenarnya. Karena apa? Saya harus tahu semua. Operasional warehouse itu apa? Inbound, outbound, administrasi, ya kan, inventory, segala macam. Saya tahu persis. Nah, di situ generalis yang spesialis. Terbalik dengan Pak Yaser tadi. Pak Yaser. Spesialis itu generalis gitu loh. Itu kalau saya gitu loh. Itu sih Pak Tama. Oke. Gitu. Makanya harus tahu juga di transportation-nya gitu ya, Pak ya. Di inventory control-nya gitu kan. Jadi yang benar-benar yang spesialis, generalis yang memang udah ke generalis yang spesialis gitu ya. Oke. Teman-teman, terima kasih ya atas kehadiran dan debat kusirnya, luar biasa. jadi semakin tahu bahwa ya seperti itulah generalis dan spesialis. Konklusinya udah rapi banget, udah close, smooth banget closingnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari Catayu Podcast dan Catayu Supply Chain. Semoga teman-teman menjadi lebih adaptif, lebih untuk open terhadap knowledge yang memang harus kita punya gitu ya, berkembang. Dan kemudian zaman jangan kalah sama kayak GPT ya gitu kan. GPT itu generalis yang spesialis atau kebalik, spesialis yang generalis. Chat GPT itu ya. Dia tahu semuanya gitu ya. Jadi lagi semoga di podcast kali ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semua, berkah untuk semuanya, dan sekali lagi adaptif, kemudian open dan agile, tetap mau untuk berkembang. Sekali lagi jangan berhenti untuk belajar. Terima kasih dari saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.